Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arjun Kirik Ale dengan NIM 224611211. Nah, untuk kali ini di video yang saya buat ini itu tutorial membuat program untuk memproses jumlah buku setiap hari selama seminggu. Nah, untuk kode programnya yaitu include Studio H. Nah, di mana include Studio H ini berfungsi untuk menyertakan pustaka standar output atau input agar bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Nah, untuk selanjutnya itu inMind. Nah, inMind ini digunakan untuk memulai sebuah program atau menjalankan. Yang selanjutnya di sini yaitu in buku atau mendeklarasikan variabel dari buku terjual, total, maksimal, hari, rata-rata, dan penjualan. Program yang ketiga yaitu array atau chart. Nah, di sini memasukkan sebuah array atau membuat sebuah array di mana di dalamnya terdapat nama-nama hari yang akan digunakan untuk mengetahui sebuah untuk membuat sebuah pernyataan nantinya. Nah, kita lanjut ke looping, yaitu input Nah, kode di sini digunakan untuk mengulangi input sebanyak 7 kali untuk setiap hari yang telah disediakan di atas. Oke, selanjutnya kita akan membuat jumlah masukan buku yang terjual pada hari. Kemudian kita menaruh scanf, itu buku terjual, di mana kedua perintah di atas menampilkan prompt pada pengguna untuk memasukkan jumlah buku yang akan terjual pada hari ke I dan membaca input dari pengguna ke variabel. Untuk kode selanjutnya itu total sama dengan total plus buku terjual, dimana ini menambahkan buku terjual ke dalam variabel total. Nah, program di atas digunakan untuk menyimpan nilai penjualan ke hari I ke dalam array. Dan ini yang selanjutnya yaitu if buku max, dan untuk ini program di atas ini digunakan untuk memaksimumkan sebelumnya, maka update max ke buku terjual, simpan indeks ke I ke hari max. Nah, ini untuk memblokir akhir dari looping atau perulangan 7 hari telah selesai. Selanjutnya kita membuat menampil total penjualan buku selama seminggu, itu kata printf n total penjualan buku selama seminggu adalah %i dan total, dimana kita menampilkan seluruh penjualan selama seminggu. Kemudian kita buat lagi di sini penjualan tertinggi terjadi pada hari S sebanyak I. Pada hari S, pada hari person S sebanyak I.
printf penjualan tertinggi terjadi pada hari persen S sebanyak persen I buku /N hari dalam kurung siku itu hari max, dan kemudian koma max, dan selanjutnya untuk menghitung rata-rata penjualannya nanti kita lakukan perintah petik kode perintah di atas yang akan diketikkan, itu menghitung rata-rata penjualan dengan membagi total dengan 7. Nah, untuk perintah selanjutnya kita buat printf rata-rata penjualan buku persen I dan persen I koma rata-rata. Di sini menampilkan rata-rata penjualan buku. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya, yaitu cari. Ini deklarasi untuk mencari variabel untuk menyimpan angka penjualan yang ingin dicari oleh pengguna. Terus ini masukkan angka penjualan yang dicari. Perintah ini digunakan untuk menampilkan prompt untuk input angka penjualan yang dicari. Kemudian scanf persen I dicari, yaitu digunakan untuk membaca input dari pengguna ke dalam variabel cari. Selanjutnya for if I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil dari 7 titik koma I plus plus, dimana kita melakukan looping untuk mencari angka cari dalam array penjualan. Kemudian kita masuk ke if, atau kita di sini program atau kode di atas ini digunakan untuk mencari, atau jika nilai penjualan I sama dengan angka cari, maka tampilan hari dan jumlah penjualannya akan dikembang. Nah, return ini untuk mengakhiri program atau pengembalian kode ke 0, artinya program berhasil dijalankan. Dan jangan lupa untuk menaruh penutup agar program ini bisa dijalankan. Nah, saat ini kita coba jalankan terlebih dahulu, itu run kode. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan angka yang mau ditaruh atau hasil penjualan yang terjadi di hari Senin, misalnya 34, di hari Selasa itu 25, hari Rabu itu terjualnya 26, kemudian di hari Kamis itu 75, hari Jumat ini kita taruh saja 12, terus di hari Sabtu kita ketik saja masuk 78, dan di hari Minggu ini kita ketikkan saja 93. Nah, jadi di sini total penjualan buku selama seminggu adalah 343, dan penjualan tertinggi terjadi pada hari Minggu sebanyak 93 buku. Rata-rata penjualan buku yaitu 49. Nah, kita coba masukkan angka terbanyak yaitu 93 yang akan dicari. Coba kita ketikkan dulu.
Nah, penjualan di hari Minggu telah ditemukan, yaitu penjualan 90 ditemukan pada hari Minggu. Dan sekian untuk video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, saya akan melanjutkan sebuah program yang saya akan buat, yaitu suatu program kompleks yang dimana di dalamnya mengimplementasikan array perulangan atau looping, percabangan if else, dan function. Nah, untuk programnya itu kita mulai dari include studio, yang dimana ini kode program di atas itu digunakan untuk mengimpor pustaka standar input output untuk fungsi printf dan scanf. Dan yang selanjutnya yaitu mendefinisikan konstanta, yang dimana kode di atas ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta max dengan nilai 100 yang akan digunakan sebagai ukuran maksimum array dari nilai mahasiswa. Nah, ini adalah sebuah komentar, itu function untuk input nilai. Ini kita ketikkan void input nilai, in nilai kurung siku koma in kali jumlah. Kemudian kita ketikkan masuk printf, masukkan jumlah mahasiswa, dan scanf %d jumlah. Nah, dimana void input nilai ini digunakan untuk fungsinya untuk menginput nilai mahasiswa, parameter nilai array tempat penyimpanan nilai-nilai, jumlah poin ke variabel yang menyimpan jumlah siswa. Nah, yang di bawahnya itu printf dan scanf, di mana kita meminta user untuk memasukkan jumlah mahasiswa lalu menyimpan di variabel yang ditunjukkan oleh jumlah. Kode program selanjutnya itu for in i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil kali jumlah titik koma i plus plus kurung kurawal printf nilai mahasiswa ke %d koma i plus 1 scanf %d dan nilai i, yang dimana kita melakukan iterasi sebanyak jumlah mahasiswa, dan setiap nilai iterasi minta user menginput nilai untuk mahasiswa ke i dan menyimpannya ke dalam array nilai i. Nah, di sini komentar selanjutnya itu function untuk menampilkan nilai dan status lulus atau tidak. Nah, menampilkan kode program di atas itu void main tampilkan status in nilai kurung siku koma in jumlah, dimana fungsi ini untuk menampilkan daftar nilai dan status kelulusan parameter nilai array nilai mahasiswa jumlah
ke jumlah mahasiswa. Dan kode selanjutnya itu printf /n garis mendaftar 3 daftar isi daftar nilai mahasiswa daftar 3 sn titik koma, dimana ini kita mencetak header daftar nilai. Nah, untuk loopingnya itu for in i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil dari jumlah titik koma, i plus plus, printf mahasiswa ke persen d titik 2 nilai sama dengan persen d garis mendatar 2 lebih besar lebih 2 koma i plus 1 koma nilai i, dimana ini untuk looping mencetak nilai tiap mahasiswa. Nah, perintah selanjutnya itu if nilai i lebih besar sama dengan 60, printf lulus /n, else printf tidak lulus. Nah, dimana ini mengevaluasi apakah nilai mahasiswa i sama dengan atau lebih dari 60. Jika ya, ditampilkan kata lulus, dan jika tidak, akan tampil tidak lulus. Dan mengakhirinya ke ya menggunakan kurung perawan penutup. Nah, di sini kurung perawal yang itu mengakhiri dari looping di atas. Selanjutnya kita akan buat function untuk menghitung rata-rata nilai. Buat menghitung rata-rata in nilai. In nilai cukup siku, koma in jumlah, yang dimana fungsinya untuk menghitung dan mengembalikan nilai rata-rata mahasiswa dan mengembalikan nilai bertipe float. Yang selanjutnya yaitu in total non titik koma, yang menyimpan total nilai seluruh mahasiswa. Di sini for in i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil dari jumlah titik koma, i plus plus, kurung biasa, kurung kerawal, total plus sama dengan nilai i titik koma balas kurung perawan, yang dimana kita menambahkan setiap nilai mahasiswa ke variabel total, yaitu return float dalam kurung float total slash jumlah titik koma, yang dimana ini mengembalikan hasil kemudian total dengan jumlah nilai sebagai nilai float.
rata-rata di kurung berawal. Yang selanjutnya itu in main dalam kurung berawal, yang dimana fungsi utama dari program. Dan selanjutnya in max kurung siku, max balas kurung siku, koma jumlah titik koma, yang dimana nilai itu mendeklarasikan array nilai dengan kapasitas variabel 100 dan variabel jumlah untuk menyimpan jumlah nilai mahasiswa. Selanjutnya yaitu input nilai dalam kurung nilai dan jumlah titik koma. Nah, dimana ini untuk memanggil fungsi input nilai untuk mengisi array nilai dan menentukan jumlah. Oke, nah selanjutnya itu tampilkan status balas kurung nilai, koma jumlah, balas kurung titik koma, yang dimana ini menampilkan status kelulusan setiap mahasiswa. Dan kode selanjutnya itu float rata sama dengan hitung rata-rata dalam kurung nilai, koma jumlah, balas kurung titik koma, yang dimana ini menghitung nilai rata-rata dan menyimpan dalam variabel rata-rata atau rata. Perintah selanjutnya yaitu printf dalam kurung petik 2 /n rata-rata nilai titik 2 persen titik 2 f atau float /n ketik 2 koma rata balas kurung titik koma, yang dimana di sini kita menampilkan rata-rata nilai dengan format 2 angka desimal. Dan ini untuk memindahkan program yang telah selesai dijalankan tanpa error. Jangan lupa untuk kurung berawal, yaitu fungsi menepuk. Nah, jika kita selesai membuat program seperti ini, kita jalankan terlebih dahulu, itu run kode. Kita tunggu sebentar. Nah, masukkan jumlah mahasiswa, kita taruh saja contoh 3, kemudian enter. Kita masukkan nilai contohnya 67, yang 8 atau 54, kemudian di sini nilai mahasiswa ketiga kita taruh saja 98, enter. Nah, di sini kita bisa melihat semua nilai atau daftar nilai mahasiswa. Sini nilai mahasiswa pertama itu 67, itu lulus, dan kemudian nilai mahasiswa kedua itu nilai sama dengan 54, itu tidak lulus. Mahasiswa ketiga nilai dengan 98, yaitu lulus. Jadi di sini nilai rata-rata 93. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata-kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan.